بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan limpahan nikmat, utamanya nikmat iman Islam, nikmat sehat afiat, nikmat sempat, sehingga pada hari ke-6 Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita, khususnya sebagai santri mengikuti daurah Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mewajibkan kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntutlah ilmu itu bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Al-hadis as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini berasal dari An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari. Hadis yang ke-7 ini berasal daripada Tamim ibni Aus. Ya, beliau memiliki kunyah, ya, dengan sebutan Abi Ruqayyah, ya, lakopnya itu Abi Ruqayyah, ya, karena memiliki seorang putri namanya Ruqayyah, makanya dia disebut dengan Abi Ruqayyah. Adapun namanya itu Tamim ibni Aus, ya, Tamim ibni Aus. Beliau Tamim ibni Aus ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang memiliki kelebihan, ya, yang memiliki kedekatan, ya, kedekatan dengan Rasulullah. Adapun nasabnya Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dari, ya, dengan sebutan kunyah Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus ini nama yang bagi kalangan muhaddisin, ya, itu nama yang tidak asing, ya. Kenapa? Karena Tamim bin Aus ini adalah seorang sahabat yang berasal dari Palestina, dari negeri Ad-Dari, ya. Nah, yang dulunya beliau ini adalah seorang pendeta, ya. Beliau adalah seorang pendeta
akan tetapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tamim ibni Aus sesungguhnya orang yang telah mendengarkan kisah Rasulullah itu jauh sebelum Rasulullah itu ada dan dipertemukan. Kenapa? Karena Tamim bin Aus ini adalah seorang pendeta dan sudah dijelaskan di dalam kitab Injil ya bahwa akan ada nabi yang datang yang bernama Ahmad. Sehingga begitu mendengarkan kabar tentang Rasul terakhir, Tamim bin Aus menyegerakan diri untuk masuk ke Islam. Ya. Jadinya dia dulu Tamim bin Aus ini pendeta. Dia pendeta yang berasal dari negeri Ad-Dari. Jadinya kalimat di sini Tamim ibn Ausin Ad-Dari itu melakopkan kepada asalnya yang bernama daerah Ad-Dari yang ada di Palestina. Ya. Ya. Tamim ibni Aus, ya, sahabat Rasulullah yang memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya itu adalah pernah bertemu dengan Dajjal. Ya. Makanya hadis-hadis, kisah-kisah tentang Dajjal ini ya banyak diriwayatkan oleh Tamim ibni Aus. Ya. Disebut juga dengan hadis-hadis jassasah, ya. Hadis yang mengkisahkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dajjal. Makanya disebutkan suatu ketika Tamim ibni Ausin tiba di Madinah, ini satu kisah yang dikisahkan oleh sahabiah yang bernama Fatmah binti Qais, ya, bahwa menerangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Tamim bin Aus datang. Inni wallah ma jama'tukum li rukbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan fabaya'a wa aslama wa haddathani hadithan wa faqalladhi kuntu uhaddithukum an masihid dajjal. Apa katanya Rasulullah? Inni wallah, sesungguhnya demi Allah tidaklah aku kumpulkan kalian. Maksudnya kalian di situ sahabat, ya. Li rukbatin wala li rahbatin. Ya, Rasulullah tidak mengumpulkan sahabatnya untuk hal-hal yang membuat sahabatnya gembira maupun untuk hal-hal yang membuat sahabatnya itu ketakutan. Ya. Tetapi walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari, akan tetapi saya kumpulkan kalian karena ada sesuatu yang akan aku kenalkan kepada kalian. Siapa? At-Tamim, yaitu Tamim ad-Dari, yaitu Tamim ad-Dari yang berasal dari negeri Ad-Dari, ya. Kana rajulan nasraniyan, karena dulu Tamim ini adalah seorang Nasrani. Faja'a fabaya'a wa aslama wa haddathani hadithan. Dia seorang Nasrani yang kemudian datang, ya, untuk berbaiat, bersumpah setia dan masuk ke dalam Islam dan menyampaikan, ya, mengabarkan sebuah kisah tentang apa? An Masihid Dajjal. Kisah tentang pertemuannya dengan Dajjal, ya. Kisah tentang pertemuannya dengan Dajjal. Jadinya Tamim bin Aus ini bertemu dengan Dajjal ketika dia akan menuju Madinah, ya. Dia pakai perahu, tiba-tiba diarahkan ke salah satu pulau yang kecil. Mungkin banyak kita mengenalnya pulau itu segitiga Bermuda, ya. Disitulah Tamim bin Aus bertemu dengan
Dajjal. Jadinya Dajjal itu betul, ya. Dajjal itu betul adanya, ya. Dan hati-hati kalian dengan tipu daya Dajjal, ya. Nah, makanya sahabat Tamim bin Aus ini adalah orang yang senantiasa mengkisahkan tentang hadis, yaitu jassasah, ya. Nah, pada hadis yang ketujuh ini Tamim bin Aus, ya, menerangkan tentang apa yang disampaikan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ad-dinu nasihah, ya, disampaikan bahwa ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Qulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Kami bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi, untuk rasul-rasul Allah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan untuk pemimpin, para pemimpin kaum muslimin, dan untuk masyarakat yang dipimpin, masyarakat muslim yang dipimpin. Nah, ini hadis yang ketujuh menjelaskan tentang nasihat agama sebagai nasihat, ya. Jadinya nasihat itu adalah meliputi unsur agama, dan agama itu adalah nasihat. Kalau agama sudah jelas, seperti mana yang kita jelaskan kemarin pada hadis yang kedua, agama itu memiliki 3 unsur pokok. Mana unsur pokok agama? Yakni iman, Islam, ihsan, ya. Itu 3 pokok unsur agama. Sedangkan nasihat, ya, agama sebagai nasihat itu adalah pokok daripada agama itu sendiri. Mana disebut dengan nasihat? An-nasihah, kalimat yang ditujukan untuk mewujudkan suatu kebaikan, ya, kepada objek yang dituju. Itu yang disebut dengan nasihat. Di nasihat itu kalimat yang memiliki tujuan kebaikan, ya, kepada objek. Objek itu siapa? Orang yang dinasehati, ya. Itu yang disebut dengan objek nasihat. Kalau ada kalimat yang tidak menginginkan suatu kebaikan, itu tidak bisa dikategorikan nasihat, ya. Nasihat itu adalah sesuatu kalimat yang menyebabkan memiliki keinginan untuk kebaikan, ya. Jadinya kalimat yang dikeluarkan untuk mencapai suatu kebaikan itulah yang disebut dengan nasihat, ya. Kalau kita berbicara dengan makna nasihat, bahwa sesuatu yang ditujukan kepada objek agar tercapai kebaikan, sedangkan hadis di sini mengatakan liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Sedangkan Rasulullah menjawab qala lillah, nasihat itu lillah, untuk Allah. Sedangkan kita mengatakan nasihat ini adalah kalimat yang dituju kepada objek. Berarti di sini objeknya Allah. Tidak masuk akal kalau kita berbicara makna zahir, ya. Kalau ada orang yang menyampaikan hadis ini kemudian betul-betul tidak memiliki kapasitas, maka nanti salah maksudnya, salah maknanya, ya. Nasihat itu kalimat, ya, yang baik kepada objeknya untuk mencapai kebaikan. Sedangkan di sini objeknya itu kalau kita ngelihat lillah, berarti objeknya itu adalah Allah.
Maka tidak akan mungkin, sedangkan Allah itu disebut oleh para ulama Allah ghinan 'anil nas, an-nasinan nas. Sedangkan Allah itu adalah tidak memerlukan nasihat dari makhluk, apalagi dari agama. Berarti apa maksud daripada Rasulullah mengatakan liman ya Rasulullah? Qala lillah. Kepada siapa nasihat itu ya Rasulullah? Kepada Allah, kan tidak mungkin. Makanya di sini disebutkan bahwa nasihat itu adalah qala jumhur lil ulama amman nasihah lillahi ta'ala fa ma'nahu yansarifu ilal imani billah wa nafus syarik. Yang disebut dengan nasihat untuk Allah itu kembali kepada kita, menambah keimanan, ketaatan, dan tidak melakukan kesyirikan. Itu yang disebut dengan iman, nasihat untuk Allah. Jadi maksudnya itu adalah untuk taat, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nasihat untuk Allah, nasihat untuk kita. Orang yang menasehati seseorang tentang ketaatannya kepada Allah, sehingga menurut ulama lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, ini pokok tujuan dasar materi daripada nasihat itu sendiri. Tetap nasihat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Maksudnya untuk Allah menasehati seseorang tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan kita salah dalam memaknai, Karena kalau kita memaknai nasihat untuk Allah, maka khawatirnya Allah kita anggap penerima nasihat, bukan. Allah bukan penerima nasihat, karena Allah itu tidak memerlukan nasihat. Yang memerlukan nasihat dari agama itu adalah kita. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat, meliputi nasihat ketaatan. Itu namanya lillah, ketaatan kepada Allah. Kemudian mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak syirik kepada Allah. Ini yang disebut dengan nasihat lillah. Kemudian wa amman nasihah li kitabillahi ta'ala. Adapun maksud daripada nasihat untuk kitab-kitab Allah itu fa ma'nahu bi annal iman kalamullah. Nasihat untuk kitab-kitab Allah meyakini, mengimani bahwa kitab-kitab Allah itu sebagai kalamullah. Tidak ada yang bisa menyerupai kitab-kitab Allah. Tidak ada yang bisa merubah kalam-kalam Allah. Kalau kita membuat buat buku di tahun 2000 dengan judul yang sama, kita bikin lagi di tahun 2020, pasti berubah isinya. Berubah isinya. Itulah pemikiran manusia, itulah kalimat manusia. Judulnya apapun, kalau kita menulis di tahun 2000, kemudian menulis lagi dengan judul yang sama, tujuan yang sama, pasti kalimat demi kalimat, bab demi bab tidak akan sama dengan tulisan kita di tahun 2000 itu. Bedanya Quran, bedanya kitab-kitab Allah turunnya 14 abad yang lalu
sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak adanya perubahan inilah yang disebut dengan nasihat li kitabihi, meyakini, membenarkan kalamullah itu tidak bisa diubah. Seperti apa yang terjadi pada masanya Kadzim al-Mukadzab, pernah menulis syair indah dan disebut itu adalah kalimat-kalimat Allah. Makanya dia dijuluki al-Mukadzab, orang yang berbohong, mau merubah Al-Quran dengan syair-syairnya, dan disebut dengan apa? Disebut dengan kalimat-kalimat Allah. Sehingga nasihat li kitabihi adalah maknanya itu penguatan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Ya. Wa li rasulihi, begitu juga dengan nasihat untuk rasul-rasul Allah, meyakini tentang benarnya adanya utusan-utusan Allah, dan tidak ada utusan-utusan Allah kecuali utusan-utusan Allah dipilih oleh Allah, ya, dan membawa amanah dakwah kepada syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Tidak adanya nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, ya. Makanya disebut nasihat. Untuk apa? Nasihat untuk rasul-rasul Allah. Dan sekarang banyak yang mengaku nabi dan lain sebagainya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan kepada masyarakat yang dipimpin, ya. Ini dengan maksud apa? Menasehati dengan dasar yang tadi, lillah wali kitabihi wali rasulihi. Sehingga disebut dengan nasihat agama adalah yaitu pokok dasar daripada agama itu mengacu kepada, mengajak kepada kebaikan, ya. Kalau ada orang yang menasehati untuk berniat keburukan, itu bukan nasihat namanya. Itu bukan nasihat namanya. Makanya Imam Asy-Syafi'i menerangkan bahwa yang namanya nasihat secara khusus, ya, nasihat secara khusus itu adalah bukan nasihat menasehati seseorang di tempat umum. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, ya. Yang namanya nasihat itu adalah menasehati seseorang di tempat yang tidak ada orang tahu tentang nasihat itu, ya. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat buruk, contohnya, kemudian di tempat buruk itu kita langsung menasehatinya, menurut Imam Syafi'i itu bukan nasihat, tapi itu hinaan. Kalau kita melihat yang buruk, mana yang disebut nasihat menurut Imam Syafi'i? Panggil, sini. Taruh dia di ruangan, kemudian sampaikan. Itu yang disebut dengan nasihat. Tapi kalau kita melihat mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian di situ banyak orang, kita sengaja membuka keburukannya dengan niat menasehatinya, menurut Imam Syafi'i itu bukan nasihat, ya. Itu bukan nasihat. Sehingga kita perlu mengetahui seperti mana yang dilakukan, ya, oleh seseorang yang disebut Bahlul al-Majnun, ya, yang menasehati Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin, ya. Nah, kemudian suatu ketika dia mengumpulkan pejabat-pejabat negara, ya. Nah,
Dengan serius pejabat-pejabat negara itu mendengarkan, ya. Nah, kemudian Harun Ar-Rasyid memberikan penjelasan demi penjelasan. Akan tetapi ketika itu, setelah keluar dari pertemuan itu, Harun Ar-Rasyid berjumpa dengan Bahlul Al-Majnun. Kenapa disebut dengan Bahlul Al-Majnun? Ya, Bahlul. Apa makna Bahlul? Sastra bahasa Arab, Bahlul itu apa? Hah? Bodoh. Majnun, gila. Sudah namanya aja bodoh dan gila, ya. Ketika Harun Ar-Rasyid bertemu dengan Bahlul Al-Majnun, orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap gila, pakaiannya compang-camping, ya. Tiba-tiba Harun Ar-Rasyid, ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid bertemu Bahlul Al-Majnun di atas pohon, lewat mengatakan bahwa, ya Harun Ar-Rasyid, ya, sesungguhnya engkau melakukan hal yang salah. Ini yang dinasehati ini seorang tokoh, ya. Nah, yang dinasehati ini adalah seorang raja. Bahkan disebut ya Amirul Mukminin, dipanggil dengan pemimpin kaum mukminin, ya. Nah, apa nasihatnya? Dia mengingatkan tentang suatu etika, ya. Etika seorang Amirul Mukminin hanya duduk di singgasana yang tidak mengetahui tentang hakikat rakyatnya. Ini nasihat dari Bahlul Al-Majnun. Dia hanya menerima laporan. Jadi dia diingatkan Harun Ar-Rasyid, untuk engkau sangat bodoh ya Amirul Mukminin, duduk di singgasana dan memberikan tanggung jawab kepada para menteri-menteri, sedangkan jauh dari itu rakyat-rakyat engkau banyak yang tidak bisa makan, rakyat-rakyat engkau tidak berakhlak baik. Di sini seorang Bahlul Al-Majnun menasihati Amirul Mukminin, ya. Nah, dan ini yang bagi kita sangat relevan, nasihat Bahlul Al-Majnun ini di masa yang sekarang, ya. Di saat pemerintah kita itu hanya mendengarkan laporan dari pejabat-pejabatnya, ya. Sedangkan contoh-contoh yang telah diberikan kita oleh Rasulullah, para sahabat-sahabatnya, tidak pernah berdiam diri. Ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, kaum mukminin, senantiasa untuk turun. Terlebih-lebih ketika Khalifah Umar bin Khattab, ya, sangat kuat di dalam kepemimpinan, ya. Kenapa? Karena yang terpenting dalam kepemimpinan itu adalah mengetahui kondisi orang yang dipimpin, bukan membaca atau mendapatkan laporan dari pembantu daripada orang yang dipimpin. Nah, ini pemimpin kita kan sekarang banyak yang di luar daripada itu. Nah, nasihat Bahlul Al-Majnun ini adalah mengingatkan tentang hati-hati terhadap teman-teman yang jahat. Siapa teman-teman yang jahat itu? Ya, para pendukung, para pembantu. Kalau kelas sekarang para menteri, ya. Nah, diingatkan, hati-hati wahai tuan, ya. Hati-hati engkau jangan berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang jahat, ya. Nah, maka bersahabatlah engkau dengan orang-orang yang soleh, ya, yang akan mengingatkan engkau tentang akhlak, mengingatkan engkau tentang kebaikan, sehingga engkau tidak lalai. Nah, ini nasihatnya Bahlul Al-Majnun, ya. Kenapa diingatkan Amirul Mukminin seperti itu? Karena Amirul Mukminin senantiasa, biasanya pemimpin-pemimpin itu kan akan dekat dengan pembantunya saja. Contohnya Pak Prabowo, ya dekatnya dengan menteri-menterinya, ya. Nah, makanya diingatkan
Jangan bersahabat dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu apa? Yang memberikan data tidak sesuai dengan fakta. Jadi bukan Bapak membandingkan ya. Nah, memang beda 10 tahun yang lalu dengan zaman sekarang. Ya, bukan Bapak membandingkan. Karena memang apa yang ada pada diri pemimpin-pemimpin Islam itu adalah kedekatan dengan orang yang dipimpin. Itu yang penting. Ya. Kalau Bapak lihat beberapa sejarah, ya, kekuatan pemimpin-pemimpin Muslim itu adalah menyatunya dengan rakyatnya. Indonesia ini sampai sekarang aman-aman saja karena menyatunya pemimpin dengan rakyat. Tidak seperti di Jazirah Arab. Karena di Jazirah Arab itu menggunakan kerajaan, maka tidak perlu mendengarkan rakyat. Sehingga terjadilah bentrok satu sama yang lain. Ya. Nah, satu sama yang lain. Makanya terjadilah apa? Tidak ada kekuatan sosial yang ada pada diri negara itu sendiri. Kalau kita ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau terjadi sesuatu hal kemudian ya, seorang pemimpin tidak memperhatikan rakyatnya, rakyat sudah tidak mau diurus oleh pemimpinnya, maka akan terjadi perpecahan-perpecahan pada diri anak bangsa. Nah, salah satu yang diingatkan Harun Ar-Rasyid oleh Bahlul Al-Majnun itu disebutkan firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathul 'izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Itu yang diingatkan Harun Ar-Rasyid. Apa maknanya wa idza qila lahu ittaqillah? Dan apabila ia dikatakan atau dikatakan kepadanya itu adalah bertakwalah kepada Allah, akhadhathul 'izzatu bil itsm, ya. Nah, kemudian bangkitlah kepadanya itu kesombongan yang menyebabkan ia berbuat dosa, berbuat semau-maunya, berbuat semenang-menangnya, ya. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya itu adalah jahannam, ya. Wala bi'sal mihad, dan sesungguhnya neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Maknanya pemimpin ya yang senantiasa ya diingatkan tentang suatu kekuasaan, tiba-tiba dalam hal itu dia sombong, dengan kesombongannya dia berbuat dosa, maka apa? Maka orang-orang demikian itu neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Maksudnya adalah sering kita mengingatkan tentang ya meresina ke naik harga LPG, kemudian naik harga BBM. Kita ingatkan pemerintah kita. Ya. Kemudian pemerintah kita mengatakan bahwa ya kalau kita turunkan mana pendapatan negara? Nah, ini kesombongan, kalimat yang angkuh. Nah, ketika itu terjadi, maka apa? Orang-orang yang demikian itu fahasbuhu jahannam. Orang yang bangkit dengan kesombongannya, maka sebaik-baik tempatnya itu adalah jahannam. Nah, jahannam. Nah, makanya kalau kita memimpin, jangan asal pemerintah. Contohkan. Dan sekarang ini pemimpin banyak asal memerintah, asal menyuruh, tetapi dia tidak mengetahui, dia tidak pernah melakukan. Nah, makanya disinilah kedudukan agama sebagai nasihat, itu mengingatkan kepada mereka-mereka tersebut tentang pentingnya dasar-dasar daripada kekuasaan, dasar-dasar daripada keimanan, itu adalah dilandasi dengan agama. Ketika mereka sudah di dalamnya memiliki landasan cukup tentang agama,
maka kebaikan pun akan tercapai. Inilah yang dimaksud dengan ad-dinu nasihah. Agama itu sebagai nasihat, ya. Karena kalau kita tidak memahami, ya, tentang makna daripada hadis ini, maka takutnya kita hanya mengingatkan seseorang, tetapi dalam diri kita sendiri tidak cukup memiliki ilmu tentang agama. Sehingga nasihat yang berlandaskan agama ini adalah nasihat yang mengajarkan seseorang kepada arti daripada agama itu sendiri, memahami maksud dan tujuan agama itu sendiri, ya. Wa ba'du,